Halo Seruputers dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Ngopi masih lancar? Sip lah. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian para Seruputers yang masih setia dengan channel ini. Dan bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang di channel Kopi Rempah. Channel kebanggaan kita semua yang akan mengajak kalian untuk mengeksplor dunia perkopian dan sekitarnya. Subscribe dong. Melanjutkan video sebelumnya, di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu wine coffee dan bagaimana proses pembuatannya. Jadi siapkan camilan, cuci muka sebelum makan, stop dulu chat sama mantan, dan mari kita ucapkan passwordnya. Seruput. Ya, itu dia, seruput. Pada dasarnya, wine dan kopi adalah dua hal yang berbeda. Wine terbuat dari anggur, sedangkan kopi adalah kopi. Lalu, apa wine coffee itu? Wine coffee adalah jenis proses kopi pasca panen yang melahirkan sebuah cita rasa unik menyerupai aroma wine. Di mana sebelum menjadi green bean atau biji kopi, seri kopi akan terlebih dahulu mengalami proses fermentasi selama 40 hari. Bisa. Tapi untuk hasil yang bagus itu jenis yang Arabica. Karena ketinggian Arabica itu rata-rata tumbuh di atas 1300 mdpl. Dan misal ingin pakai jenis kopi yang lain, ya selera. Tapi yang bagus itu di atas tempat kopi itu tumbuh dengan ketinggian di atas 1300 mdpl. Karena menurut penelitian, semakin tinggi tempat kopi itu tumbuh akan menghasilkan getah yang sangat banyak. Dan itulah yang mendukung hasil optimal dalam proses pembuatan kopi wine. Kalau kalian pernah ke kebun kopi dan panen ceri paleng merah, kemudian mencicipinya, itu aroma dan rasanya kayak ada manis-manisnya. Nah, ketika proses fermentasi, rasa-rasa di ceri merah ini secara perlahan meresap ke dalam biji kopi. Setelah meresap, lalu diikat aromanya dalam DNA biji kopi, dan 40 hari adalah rentang waktu yang ideal untuk hal tersebut. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, jangan samakan wine coffee dengan wine dari negara-negara di belahan Eropa sana, yang dimana minum sebotol kita sudah keliangan. Wine di sini cuma penamaan saja, dan ini adalah olahan kopi yang tidak menghasilkan alkohol, jadi ya tidak memabukkan. Hal utama yang wajib kita siapkan dalam proses wine coffee adalah ceri wajib petik merah dan fresh. Kemudian kita sortir, dipisahkan antara ceri merah dan kuning atau hijau. Kemudian kita limbang. Dimana proses melimbang ini kita akan masukkan ceri ke dalam ember, kemudian kita ambil yang ngambang dan kita pisahkan dengan yang tenggelam. Kemudian kita tiriskan untuk mengurangi kadar air yang bekas limbangan tadi. Kemudian siapkan tempat fermentasi, bisa pakai plastik, galon, ataupun pakai toples. Tapi itu tergantung wine itu sendiri, karena wine ada dua
proses varian, yaitu dimana ada strong wine dan soft wine. Untuk strong wine kami merekomendasikan memakai toples atau galon yang berbahan tebal, karena dalam proses fermentasi wine ini cherry kopi akan mengeluarkan biogas yang bisa membuat plastik ini akan mengembung dan hal yang fatal akan bisa meledak. Tapi untuk proses soft wine ya bisa pakai plastik tipis, karena di dalam proses soft wine setiap 5 hari sekali kita akan membukanya dan menjemur kurang lebih sampai 2 jam, lalu dimasukkan kembali dan 5 hari lagi akan jemur lagi sampai 40 hari. Oke, kita masukkan ya seperti ini. Dan usahakan jangan sampai penuh total, ya 80% lah, untuk menampung kedap udara dari proses ini wine-nya. Soalnya kalau nanti terlalu penuh nanti dia bisa meledak nanti, karena gas bio dari ini cherry kopinya. Oke, kita masukkan lagi ya sampai penuh ya. Di dalam proses wine sendiri ada beberapa varian inovasi, dan itu tergantung daerah masing-masing. Di teman-teman saya ada yang memakai air nira, ada yang memakai bubuk gula aren dan bakteri pengurang. Tujuannya adalah untuk merekayasa aroma dan rasa wine coffee itu sendiri. Tapi kalau saya pribadi saya hanya natural, tidak memakai bahan-bahan lain kecuali biji cherry kopi itu sendiri. Untuk perawatan kita mengecek setiap 7 hari sekali. Kebetulan ini saya ada contoh fermentasi wine usia kurang lebih 7 hari, dan jangan dibuka ya. Kita mengecek apakah cherry ini rusak bodi atau mengalami kebocoran atau tempatnya kurang tepat, harus kita sesuaikan. Misal kan ada kopi yang di bawah, kita taruh di atas kembali seperti ini. Untuk perawatan agar hasil wine ini istimewa, kita perhatikan yang bawah. Nah ini kan seperti ini. Agar bin yang bawah ini tidak rusak atau ini carinya itu masih utuh, caranya begini, biar posisinya rata dan mendapatkan aroma wine semua. Nah seperti ini ya. Ini khusus strong wine, dimana masa fermentasinya selama 40 hari tanpa dibuka. Dan setelah cherry kopi ini mengalami fermentasi selama 40 hari, dan tiba waktunya untuk kita penjemuran. Dan ideal penjemuran itu adalah antara jam 7 pagi maksimal sampai jam 11. Dan itu kita jemur beserta cherry kopinya. Oke, kita jemur selama rentang 5 sampai 7 hari tergantung cuaca juga. Setelah biji kopi wine tadi siap untuk dipulper atau pengupasan, lalu kita kupas. Setelah kita kupas, biasanya kita jemur kembali selama 2 hari, yaitu selama 5 jam. Lalu kita pengupasan kulit ari. Yang pertama pengupasan kulit cangkang. Sekarang kita akan mengupas kulit arinya. Biasanya di dalam proses pembuatan kopi termasuk wine, penyusutan dari green bean misal 1 kuintal itu menjadi green bean hanya 35 kg. Dan itu sudah hasil yang maksimal. Itu rata-rata seperti itu semua. Nah, Brother, ini adalah sampel contoh green bean Robusta wine yang sudah jadi. Nah, seperti ini ya warnanya, bisa dilihat ya. Dan
istimewanya wine itu aromanya sangat pekat. Ini menyerupai aroma wine itu sendiri. Dan untuk perbandingan kita ada contoh jenis proses kopi lain, semisal ada natural. Nah, seperti natural seperti ini. Dan ini ada lagi proses honey ya, tapi bukan madu. Nah, seperti ini. Dan idealnya untuk proses roasting wine itu wajib medium, jangan melebihi medium ya, nanti aroma dan rasa wine-nya akan rusak. Dan idealnya untuk penyimpanan atau siap roasting itu, kalau saya pribadi saya simpan dulu selama 1 tahun baru siap di roasting. Untuk harga green bean wine coffee ya tergantung daerah juga ya, karena kopi kan harganya berbeda-beda tergantung daerah masing-masing. Tapi untuk daerah saya sendiri di Pati, harga green bean dari Robusta itu rata-rata sekitar 250 sampai 300.000 per kilogram. Itu untuk Robusta. Kalau untuk wine Arabica ya bisa 2 kali lipatnya. Nah, itu belum kopi-kopi dari daerah lain, luar Jawa mungkin lebih mahal lagi. Untuk harga penyajian per cup di kedai saya atau kota Pati ya, itu wine coffee untuk Robusta kisaran 15.000 sampai 20.000 per cup, tergantung request prosesnya. Itu untuk Robusta, tapi untuk Arabica kisaran 25 sampai 30 tergantung request juga. Nah, itu tadi Seruputers, penjelasan dan tahapan dalam pembuatan kopi wine. Gimana? Mau coba membuatnya di rumah? Atau berniat untuk datang ke kedai kopi rempah dan menyeruput wine coffee ala Kang Mut? Sumonggo, silakan. Dan sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Kami dari tim Kopi Rempah Official pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Selalu jaga kesehatan, jangan lupa ngopi, dan seruput. Woi, kayunya sopo was, woi. Woi, pencuri, woi.